Baik Bapak Ibu, untuk indikator 30 terkait teropong atau mikroskop, di indikator 30 ini Bapak Ibu dituntut untuk bisa menganalisis model dari teropong atau mikroskop untuk memperkirakan perbesaran yang dihasilkan dari suatu proses pengamatan, atau Bapak Ibu diminta untuk merancang model teropong atau mikroskop berdasarkan set lensa yang tersedia beserta cara menggunakannya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa teropong atau teleskop itu merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek atau benda-benda jauh. Nah, secara umum ada dua jenis teropong. Yang pertama adalah teropong bias, yang kedua adalah teropong pantul. Yang membedakan antara kedua teropong ini, kalau teropong bias terdiri dari beberapa lensa, kalau teropong pantul terdiri dari beberapa cermin dan lensa. Jadi bedanya kalau di bias tidak ada cermin, di pantul ada cerminnya, begitu Ibu. Nah, sekarang kita bahas untuk teropong bintang. Hal yang diketahui, yang perlu untuk diketahui bahwa di teropong bintang selalu terdiri dari dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif merupakan lensa yang terletak dekat dengan bendanya. Jadi misalkan ini ada dua lensa, pengamatan dilakukan di sini, letak mata di sini, berarti ini adalah lensa okuler, objeknya ada di sebelah sini, maka ini adalah lensa objektifnya, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk bayangan dari benda yang tak terhingga dari objektif, maka selalu terbentuk tepat di fokus objektif. Jadi bintang itu terletak sangat jauh atau jarak benda terhadap objektif itu adalah tak hingga, maka bayangan yang terbentuk dari lensa objektif selalu jatuh tepat di fokus objektif. Dan untuk teropong bintang, alat atau set dari lensa yang dipakai selalu fokusnya objektif harus lebih besar dari fokusnya okuler. Tidak boleh terbalik. Selanjutnya, pengamatan bintang itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Ketika kita mengamati suatu objek dalam jangka waktu yang lama, maka bisa menyebabkan mata kelelahan. Dan agar pengamatan tidak menyebabkan kelelahan pada mata, maka pengamatan terbaik itu dilakukan dengan cara akomodasi minimal atau tanpa akomodasi. Jadi ketika menggunakan teropong bintang, sebaiknya pengamatan dilakukan dengan tanpa akomodasi. Nah, akomodasi minimal atau tanpa akomodasi itu dilakukan dengan meletakkan bayangan dari lensa objektif tepat berada di lensa okuler. Tadi sudah saya bahas sekilas Bapak Ibu bahwa benda yang tak hingga, maka bayangan jatuhnya tepat di fokus objektif. Dan agar pengamatannya dengan akomodasi minimal, maka bayangan tadi juga tepat berada di fokus okuler. Jadi harus berada di fokus okuler. Berarti titik ini merupakan fokus objektif sekaligus sebagai fokus okuler. Begitu kurang lebih. Sehingga kalau kita lihat dari sini, panjang teropong itu bisa ditentukan dengan jarak ini ke sini ditambah ini ke sini. Begitu Bapak Ibu. Nah, satu lagi, bahwa untuk akomodasi maksimal itu dilakukan jika bayangan dari lensa okuler tidak jatuh di lensa objektif. Jadi nanti ketika bayangan ini tidak tepat berada di FOK, dengan kata lain FOB dan FOK-nya tidak berhimpit, maka di situ pengamatan dilakukan dengan akomodasi maksimal. Nah, untuk akomodasi minimum atau tanpa akomodasi, tadi FOB dan FOK-nya berhimpit sehingga D-nya atau panjang teropongnya bisa dirumuskan sebagai FOK ditambah FOB. Jadi ini ke sini ditambah ini ke sini. Dan perbesarannya ini sebenarnya diturunkan Bapak Ibu, rumusnya perbesaran anguler itu merupakan rasio antara FOB terhadap FOK. Ingat, ini tidak boleh terbalik Bapak Ibu. B-nya duluan lalu K. Mungkin kalau misalkan ingat-ingat rumus antara abjad B dengan K ini kan B duluan gitu ya Ibu. Sehingga perbesaran bisa dirumuskan sebagai FOB dibagi dengan FOK. Ini saya dulu waktu SMA mengingat perbesaran ini dengan rumus karena ini sering terbalik, FOK bagi FOB atau FOB bagi FOK. Oh, karena ini rumusnya karena abjad B lebih dulu timbang K, ya berarti FOB dibagi FOK. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk akomodasi maksimum tadi FOB dan FOK tidak berhimpit, maka jarak ini ke sini tetap sebagai FOB. Kenapa? Karena benda tidak hingga, itu bayangan kan jatuh tepat di FOB. Berarti jarak dari sini ke sini tetap FOB, tapi di sini bukan merupakan FOK, sehingga
jarak bayangan dari objektif ke lensa okuler adalah SOK. Begitu, sehingga D-nya adalah mohon maaf ini terbalik, harusnya FOB ditambah dengan SOK. Nah, begini, ini sudah saya edit Bapak Ibu, sehingga D-nya adalah ini ke sini FOB ditambah dengan ini ke sininya adalah SOK. Nah, untuk perbesarannya tinggal kita ganti saja FOK-nya menjadi SOK. Tentu ini juga dari proses penurunan rumus, sehingga untuk perbesaran ketika mengamati bintang dengan akomodasi maksimum, perbesaran angulernya adalah FOB dibagi dengan SOK. Nah, kita ke soal yang sudah ada. Ini adalah contoh soal UP untuk materi teropong. Tersedia dua lensa positif, masing-masing memiliki fokus 10 dan 40 cm. Agar kedua lensa tersebut bisa dirangkai menjadi alat untuk mengamati benda jauh dan diperoleh perbesaran sudut sebesar 4, disarankan 3 hal berikut. Saran pertama, lensa yang fokusnya 40 cm harus digunakan sebagai lensa objektif. Saran kedua, jarak antara kedua lensa harus tepat 50 cm. Dan cara tiga, cara melihatnya harus dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, saran yang paling tepat untuk diikuti adalah saran nomor berapa? Tadi sudah kita bahas bahwa teropong bintang untuk mengamati benda jauh tadi itu terdiri dari dua lensa saja. Maka ini sebenarnya secara tidak langsung nge-refer bahwa soal ini adalah soal teropong bintang Bapak Ibu, karena hanya ada dua lensa. Untuk teropong bintang, kita sudah tahu bahwa FOB harus lebih besar daripada FOK. Berarti antara dua lensa ini, yang 40 cm harus menjadi lensa objektif. Maka dari pengetahuan ini, kita tahu bahwa saran 1 benar. Kemudian, pengamatan bintang disarankan dengan akomodasi minimum agar mata tidak mudah lelah, sehingga panjangnya lensa adalah FOK ditambah FOB. Berarti ini tambah ini, kita peroleh panjangnya adalah 50 cm. Sehingga jarak antara kedua lensa harus tepat 50 cm. Itu benar Bapak Ibu. Nah, terus di soal juga diketahui bahwa perbesarannya adalah 4. 4 ini diperoleh dari rasio ini dengan ini. Rumus perbesaran yang membagi antara rasio FOB dengan FOK itu adalah perbesaran tanpa akomodasi. Berarti rumus panjang lensa yang tanpa akomodasi dapatnya 50 cm, itu kan benar Bapak Ibu. Maksudnya kalau misalkan perbesarannya bukan 4, bukan ini dibagi ini, pengamatannya kan pasti bukan akomodasi minimum. Kalau pengamatannya bukan akomodasi minimum, berarti panjang lensa panjang teropong bukan 10 tambah 40. Berarti kalau perbesarannya bukan 4, maka panjang teropong tidak harus 50. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, karena tadi ini adalah akomodasi minimum, panjang teropong didapat 50. Kemudian perbesaran 4 kali, kita dapat kecocokan data antara data ini, dan pengamatan harus dilakukan tanpa akomodasi. Maka dari pengetahuan poin kedua ini, kita peroleh bahwa saran 2 benar dan saran 3 salah. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah B, 1 dan 2. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya. Matur nuwun, sampai ketemu di UP berikutnya dan diskusi selanjutnya.